Assalamualaikum, welcome to my channel. Jangan lupa like and subscribe ya, biar kamu dapat video selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang rencana karir part 1 dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 pada kelas 11 NIA 2. Bagi teman-teman yang bingung menentukan pilihan jurusan nanti di perguruan tinggi negeri, nah silahkan simak video ini ya. Bisnis, yaitu kegiatan perencanaan hingga proses mengawasi usaha atau bisnis tertentu. Apa yang dipelajari yaitu dasar-dasar ilmu bisnis, ilmu pembukuan, marketing, perencanaan bisnis, perekrutan, dan kepemimpinan. Di mana letak manajemen bisnis itu, di kampus mana, dan apa akreditasinya? Yang pertama di kampus Universitas Indonesia dengan akreditasi A, dan ITB dengan A, UNAI A, USU A, Unpad A, UPIK A, dan UIP D. Ada beberapa kerjanya itu manajemen bisnis, CEO, wirausaha, HRD, manajer SDM, dan akademisi. SDM itu sumber daya manusia. Pada Ocha, manajemen bisnis tuh kan bisnis kan ada nggak hubungannya dia sama ekonomi atau sosiologi, ada nggak hubungannya sama itu? Nah kan bisnis ini sudah diterangin kalau itu tentang kepemimpinan, tentang apa namanya bisnis dah gitu kan, ada nggak kaitannya? kalau ekonomi ada sangkutannya dengan manajemen bisnis, itu ilmu pembukuan. Dari sosiologi itu kan ilmu sosial tuh, berarti dari kepemimpinan. Apakah ada pertanyaan lagi? Itu aja dulu kerjanya. Ini sebagian dengan gaji yang kami tutup dengan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami menjelaskan tentang farmasi. Apa sih farmasi? Kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Di farmasi itu belajar apa aja sih? Ada banyak. Ada farmasetika dasar, farmasetika fisika, kimia organik, biokimia, kimia analitik, kimia sintesis, interaksi obat, anatomi fisiologi manusia, farmakologi dasar, dan toksikologi, analisis fisikokimia, mikrobiologi farmasi, analisis farmasi, imunologi, bioteknologi farmasi, farmasi forensik,
farmasi. Yang keenam dosen. Yang ketujuh administrasi pelayanan obat. Yang kedelapan farmasi komunitas. Yang kesembilan pengusaha. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Oh, tidak ada ya? Ada. Benar. Apa yang membuat kami tertarik dengan farmasi? Dengan pelajaran sebanyak itu, Ini ada penjualan ahli kecantikan supaya kamu cantik bisa kamu di farmasi. Program kerjanya banyak. Apalagi ada fisikanya soalnya kamu suka fisika ada fisikanya. enggak loh, itu universitas yang itu yang nggak ada aplikasi itu aplikasi. Universitas semuanya. Aku bisa menemukannya di Google. Mana itu? Di mana universitas itu? Tapi tidak tahu karena kamu di sana. Apalagi sih ayo. Apakah Universitas Brawijaya Negeri? Itu ya tahu dekat. Waduh tulis juga. Ya lagi bisa bertanya juga. Nah itu. Benar nggak isinya? Beban. Oh, sekitaran? Sekitaran 20 juta. Apa hubungan farmasi dengan apoteker? Farmasi itu kita kuliahnya 4 tahun. Nah, terus 2 tahun lagi ambil profesi apoteker sama dengan S2 katanya. Jadi kalau S2 Siapa farmasi yang apoteker lagi lah Pak jadinya? pakai APT belakangnya S farm APT. Makasih. Ya, mungkin hanya sekian yang dapat kami presentasikan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi kami di sini memilih jurusan psikologi. Pengertiannya itu psikologi berasal dari perkataan Yunani atau psike yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi psikologi artinya ilmu yang mempelajari jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Secara umum psikologi diartikan yang mempelajari tingkah laku manusia. Yang dipelajari di ilmu psikologi yaitu mempelajari pola perilaku dan pikiran manusia atau individu. Psikologi juga untuk mencari solusi dari berbagai masalah kompleks serta motif atau alasan yang mendorong melakukan tindakan. Ilmu psikologi dibagi menjadi 5. Yang pertama psikolog klinis, penyakit mental, gangguan mental dan cara menanggulangi. Yang kedua psikolog perkembangan, yaitu perkembangan anak-anak sampai tua. Yang ketiga psikologi pendidikan, yaitu pendidikan metode pendidikan di usia tertentu. Yang keempat psikologi industri atau organisasi, yaitu manajemen SDM manusia. Yang kelima psikologi sosial, mempelajari manusia di masyarakat. Selanjutnya prospek kerja. Prospek kerja lulusan psikologi tidak harus Selanjutnya kampus dengan jurusan psikologi terbaik yang bisa jadi rekomendasi teman-teman semua. Yang pertama Universitas Erlangga dengan akreditasi A. Yang kedua Universitas Udin dengan akreditasi A. Yang ketiga Universitas Pajajaran dengan akreditasi A. Yang keempat Universitas Indonesia dengan akreditasi A. Yang kelima Universitas Syarif Hidayatullah dengan
masuk dalam lomba kuliah di jurusan ekonomi yaitu HRD, bidang pelatihan, rekruter dan asesor. Regulator apa tuh? Itu yang orang peta. Rekruter. Itu. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Sama. Sama. Dari itu orang merekrut kerjaan misalnya teman-teman tidak memiliki pekerjaan itu kamu bisa merekrut teman-teman untuk pekerjaan pada kamu. Kalau HRD itu ya misalnya di perusahaan, jadi kayak ada bidang HRD. Kalau di rumah sakit jiwa tuh bisa di rumah sakit jiwa bisa. Jurusannya itu psikologi sosial. Klinis mempelajari penyakit mental. Kalau kalian mau dari rumah sakit jiwa, aku tuh bisa di kuliah bisa. Rumah sakit jiwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kedinasan. Kenapa? Asik. Yang pertama, pengertian sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan adalah kumpulan perguruan tinggi negeri yang memiliki kata dinas dengan berbagai lembaga pemerintahan yang penyelenggara yang sebagai penyelenggara pendidikan. Yang B, apa yang dipelajari di sekolah kedinasan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas seperti ekonomi dan keuangan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Bidang ini disesuaikan dengan lembaga pemerintah yang menaungi sekolah kedinasan yang akan dipilih. Yang C, kampus sekolah kedinasan. Ada 10 sekolah kedinasan terbaik di Indonesia. Yang pertama ada PKN STAN atau Politeknik Keuangan Negara STAN. Yang kedua ada STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Yang ketiga ada IPDN, Institut Pemerintah Dalam Negeri. Yang keempat ada STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Yang kelima SDSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara. Yang keempat STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Yang ketujuh Politeknik Pemasyarakatan. Yang kedelapan Politeknik Imigrasi. Yang sembilan Politeknik Statistika STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Yang ke-10 PPIC, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Akreditasi sekolah kedinasan. Ini dia. Berarti rata-rata B ya? Ya, A, B, B, A. Ini prospek kerja dari 10 kampus sekolah kedinasan terbaik di Indonesia. Pertama ada PKN STAN, Kementerian Keuangan, STIN, Badan Intelijen Negara, PDN, Pemda, Pemprov, STMKG ada ASN, STSN ada ASN, STIP ada PNS, Politeknik ada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Politeknik ada Direktorat Jenderal Imigrasi, Politeknik ada Perhotelan dan Kapal Pesiar, PPIC Departemen Khusus Perusahaan Manufaktur. Yang ditanyakan? Agak rinci aja kan. Sekolah kedinasan satu boleh dari lulusan mana? Dari mana boleh? Enggak. Bahkan sekarang di tahun 2023 ada beberapa sekolah kedinasan yang bisa masuk jalur prestasi pramuka. Jadi kalau misalnya ada prestasi kita bisa masuk melalui jalur prestasi. Nggak pramuka itu sebenarnya dari lomba-lomba olimpiade, lomba olimpiade akademik, jadi pasti lomba dari pramuka itu bisa. Intinya kalau kita udah lomba yang tingkat nasional dan internasional kita bisa lewat jalur prestasi. Jalur orang Nah, boleh apa yang harus dipersiapkan termasuk sekolah tergantung sekolah ya sih. Kalau misalnya ambil yang IPDN, nanti kita harus dari sekolah. Kita tesnya nanti ada 4, ada tes kesehatan, ada tes akademik, ada wawancara dan ada tes lapangan. Tes lapangan itu dari tinggi. Yang di lapangan tuh apa aja? Yang di lapangan tuh itu PBB, berapa banyak kita
push up tuh kayak apa namanya push up itu artinya di lapangan ada lari, Push up, push sit up, up. berjalan, sit up, pull up semuanya. Kenapa dia tanya dulu? Wawancaranya apa? Wawancaranya tentang apa aja? Tentang ini diri, tentang apa aja aplikasi yang kita gunakan selama kita di SMA, apa aja yang kita lakukan di SMA, berapa hafalan kita. Kepo itu saja. Iya. Kenapa teman-teman memilih kedinasan? Karena aku. Kan bukan kamu sendiri nih. Terus apa namanya? Apa yang kayak pertanyaan kita tadi yang sama si tadi? Apa yang membuat kami supaya kami tertarik sama kedinasan? Di kedinasan ini lulus kedinasan kita bisa langsung jadi PNS dan masa depan kita terjamin. Nggak perlu nggak perlu kita Ya. nggak perlu besok ya. Ingat, tak perlu besok tuh bawa ijazah ke S1 ke sini kemari untuk cari kerja, nggak perlu tuh. Semuanya sudah difasilitasi oleh kelompok kami, presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Assalamualaikum.